Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Mari saya ajak kita semua membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 5 ayatnya yang ke-7 bunyinya demikian. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jemaat yang terkasih, melihat akhir-akhir ini ada begitu banyak orang yang dengan pedenya, dengan bangganya melakukan kejahatan yang direkam. Tidak hanya direkam untuk menjadi konsumsi pribadi, bahkan ada begitu banyak yang dipublikasikan. Khususnya beberapa kasus tentang penganiayaan para pemuda kepada anak-anak remaja, dan lain sebagainya. Mereka dengan sangat sukacita melakukan tindakan kejahatan itu, toh walaupun mereka tahu itu jahat. Nah, ini yang perlu kita pikirkan adalah bahwa dosa itu memang nikmat. Kalau dosa itu tidak nikmat, tentu dosa tidak akan dilakukan. Nah, yang masalahnya di sini, dosa juga bisa membuat orang-orang tertentu di dalam melakukannya dengan penuh kebanggaan. Apakah benar ada yang seperti itu? Ya, benar, dan itu banyak. Bahkan firman Tuhan yang kita baca ini pun menunjukkan secara jelas bagaimana Rasul Paulus sebenarnya di ayat ke-6 itu menegur jemaat secara keras. Dikatakan seperti ini, kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamirkan seluruh adonan? Ketika Paulus berkata kemegahanmu tidak baik, ini menunjukkan bahwa jemaat di Korintus melakukan tindakan yang sangat memalukan. Mereka tidak bermegah untuk hal yang baik, tapi mereka bermegah untuk hal yang jahat. Mereka mengabaikan kejahatan yang sangat-sangat parah di sana, yaitu ada orang muda yang tidur dengan istri ayahnya. Dan ini adalah hal yang sangat-sangat menyedihkan, terlebih dilakukan oleh lingkungan orang yang percaya. Paulus bahkan mengatakan dengan sangat miris, dia sedih dengan keadaan itu. Bahkan untuk orang-orang yang tidak mengenal Allah pun memandang ini adalah hal yang jahat yang tidak boleh ditolerir. Tapi kenapa jemaat Korintus mentolerir hal itu? Makanya dikatakan seperti itu. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Bapak Ibu, kita perlu mengerti ketika konteks berbicara tentang ragi, orang-orang Yahudi selalu mempunyai satu pandangan yang unik. Mereka memandang bahwa ragi itu menggambarkan kecemaran, ragi itu menggambarkan nilai kebusukan, dan ragi itu digambarkan sebagai perusak. Dan Paulus menggunakan analogi itu untuk menunjukkan anak-anak yang di dalam Tuhan tidak hidup di dalam model adonan yang lama yang menggunakan ragi. Anak Tuhan telah berbeda. Dia hidup di dalam adonan yang baru. Dan lewat karya Kristus, dia memiliki kehidupan yang baru. Kehidupan yang menjadi lawan dosa dan bukan kawan dosa. Oleh karena apa? Oleh karena Kristus telah memberikan hidupnya bagi kita sehingga kita menjadi adonan yang baru oleh karyanya. Dikatakan di situ bahwa sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Nah, kita perlu mengerti ketika dikatakan anak domba Paskah kita juga telah disembelih, ini menunjukkan karya final Kristus. Ketika Kristus mengampuni kita, ketika Kristus telah menyelamatkan kita lewat karya kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya, itu menunjukkan kita bukan cuma sekedar diselamatkan, tetapi kita harus menunjukkan nilai cara hidup yang baru sebagai anak-anak Tuhan. Apalagi kita mengingat, kita akan bersama-sama menghayati tentang apa yang Kristus lakukan, apa yang Kristus buat bagi kita. Di dalam masa-masa minggu sengsara ini, kita seharusnya menghayati dengan sedemikian rupa bagaimana Allah mati, anak Allah mati demi kita, supaya memperoleh kehidupan. Namun kita tidak mungkin bisa menghayati itu kalau kita tidak benar-benar merenungkan, menghayati, mensyukuri tentang apa yang Kristus buat, dan memandang dosa itu adalah hal yang sangat serius. Mari kita sama-sama memikirkan hal ini. Kita perlu tahu, di dalam bahkan budaya Yahudi, sebelum mereka merayakan Paskah, satu hari itu sebelumnya mereka menyalakan lilin untuk mengelilingi rumah itu, mencari setiap ragi untuk dibuang. Bahkan sepihan ragi itu harus dikeluarkan dari rumah sebagai refleksi pribadi, sebagai satu tradisi yang baik untuk mengingat bahwa mereka mempersiapkan diri sebelum merayakan Paskah. Bukankah kita seharusnya demikian? Kita seharusnya membuang sikap buruk kita. Kita seharusnya membuang kebiasaan-kebiasaan lama kita, sekalipun kita harus jatuh bangun.
Demi apa? Menyambut, menghayati karya besar agung Kristus bagi kita. Dia yang mati tersalib itu bukan dia yang mati konyol di sana. Dia mati demi kita. Yuk kita sama-sama belajar untuk bukan cuma menghayati, bukan cuma merenungkan, tetapi juga mensyukuri dengan respon yang seharusnya Tuhan Yesus terima. Lewat apa? Kita menjauhi dosa-dosa kita. Kita meninggalkan kebiasaan dosa-dosa kita. Sebab seluruh hutang dosa kita telah ditanggung Kristus di atas kayu salib. Jadi kita tidak ada alasan lagi untuk bermegah atas kejahatan-kejahatan yang kita lakukan, selain bermegah atas karya Kristus. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan telah memberikan kami karya yang terbaik di dalam kehidupan kami. Tuhan telah memberikan hidup-Mu demi keselamatan kami. Ajar kami bersyukur. Ketika kami tidak mampu memberikan yang terbaik demi keselamatan kami sendiri pun, namun Engkau telah memberikan kehidupan-Mu demi menyelamatkan kehidupan kami. Ajar kami bersyukur, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.